Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin dan teman-teman semua. Kali ini kita dari kelompok 5 kelas B mata kuliah Statistika Komunikasi akan melakukan presentasi dengan bab mengenai angka indeks. Sebelumnya, dalam kelompok kami berisikan 4 anggota. Yang pertama ada Ikraya Muhammad, lalu ada saya sendiri Fana Rusli, lalu ada Praventia Sari Mutiara, dan juga Syabila Dwi Palovi. Boleh di next. Dan soal pertama ini mungkin akan dibahas oleh teman saya. Silakan. Ya, terima kasih Ivana. Jadi di soal nomor 1 pada bab 5 terdapat soal bahwa survei terhadap produksi serealia menunjukkan hasil seperti terlihat di bawah ini. Ada sekitar 6 produk, yaitu wheat, corn, oats, rye, barley, and soybean. Terus terdapat jumlah produksi dalam ton di tahun 1989 dan juga 1999. Kemudian ada harga dalam dolar yakni di tahun 1989 hingga 1999. Nah, dengan menggunakan tahun 1989 sebagai tahun dasar, hitunglah A. Indeks harga dengan rumusan Las-Payres dan Pasce, dan B. Indeks jumlah produksi dengan menggunakan rumusan Las-Payres dan Pasce. Oke, next. Nah, indeks harga Las-Payres dan Pasca. Sebelum mengerjakan soal tersebut, kita itu perlu mengetahui apa itu indeks harga Las-Payres dan juga indeks harga Pasca. Kira-kira apa ya bedanya? Jadi, angka indeks Las-Payres itu merupakan angka indeks yang diboboti oleh kuantitas tahun dasar dengan nilai yang cenderung lebih besar. Sedangkan angka indeks Pasca merupakan perolehan indeks harga yang diboboti kuantitas tahun berjalan. Jadi, bedanya kalau Las-Payres itu dia tahun dasar, kalau indeks pasca dia tahun berjalan dengan nilai yang cenderung lebih kecil. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa di sebelah kiri bagian bawah itu ada rumus indeks harga Las Payres. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengenali rumus indeks harga Las Payres, kita tinggal lihat aja. Kalau misalnya LP, P itu didefinisikan sebagai price. Jadi, dia mengusung kepada harga. Kemudian ada juga simbol sigma, PN, N itu artinya now, P itu artinya price, sedangkan PO itu artinya zero. Zero itu berarti artinya awal. Awal itu maksudnya adalah basis. Basis itu adalah dasar. Jadi indeks harga dasar kalau ada tulisannya O. Kayak gitu. Sedangkan QO sama aja. Kalau Q itu artinya quantity. Itu untuk memudahkan kita dalam mengingat rumusnya. Sedangkan O itu artinya adalah basis atau dasar. Nah, ini ada keterangannya. LP itu last payers prices. Jadi P itu didefinisikan sebagai price. Terus PN artinya adalah price now atau harga tahun berjalan. Sedangkan PO itu artinya adalah price basis atau harga tahun dasar. Sedangkan QO artinya adalah quantity tahun dasar. Kayak gitu. Nah, di sebelah kanannya ada rumus indeks harga pasca, PP. P itu adalah pasca, sedangkan P-nya yang kecil adalah price. Kemudian ada simbol sigma yang berarti adalah gabungan atau jumlah dari PN dikali QN. Nah, PN itu adalah price now dikali quantity now. Maksudnya adalah harga tahun berjalan dikali kuantitas tahun berjalan, kemudian harga dasar atau price basis dikali dengan kuantitas sekarang. Kayak gitu. Coba next lagi. Nah, kemudian kita akan mempelajari mengenai indeks kuantitas Las Payres dan Pasce. Yang pertama, ada indeks kuantitatif Las Payres, kayak gitu ya. Nah, untuk membedakan dengan LP atau Las Payres Price, kuantitasnya itu kita tulis dengan huruf Q. Q itu artinya quantity, kuantitatif kuantitas. LQ jadi adalah Las Payres quantity. Nah, cara menghitungnya adalah sigma PO atau price basis dikali dengan quantity now per price basis dikali dengan quantity basis dikali 100. Ini ada keterangannya mengenai apa-apa aja sih yang harus kita ketahui. Jadi kalau misalnya kita pengen supaya lebih gampang mempelajarinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai Q itu apa, P itu apa, N itu apa, dan zero itu apa. Selanjutnya adalah indeks kuantitas pasca, PQ.
pasca quantity. Itu supaya kita lebih mudah mempelajarinya ya, gitu. Nah, sigmanya adalah PN dikali QN atau price now dikali quantity now per sigma price now dikali quantity basis dikali 100. Next. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Jadi, bagaimana sih cara menyelesaikan soal tersebut atau misalnya soal yang kemudian untuk penyelesaiannya kita perlu mengetahui dulu dari soal yang pertama. Jadi pada bagian soal jumlah produksi di tahun 1989 itu merupakan tahun dasar. Maka dari itu kita tulis sebagai QO. Jumlah produksi. Produksi itu adalah kuantitasnya. Maka rumusnya adalah QO atau Q basis. Sedangkan di tahun 1999 itu adalah jumlah produksi tahun berjalan. Berjalan itu berarti sekarang, terbaru, terkini. Maka dari itu rumusnya didefinisikan sebagai QN atau quantity now. Kayak gitu. Nah, untuk harga dalam dolarnya pada tahun 1989 harga itu kan price ya. Nah, sebagai basis jadi kita tulisnya P basis atau PO. Sedangkan di tahun 1999 itu price now atau harga sekarang. Nah, untuk mengetahuinya kita perlu mengkalikan secara pelangi tiap-tiap eh, tiap-tiap jumlah produksi dan harga. Sebagai contoh gini, PO dikali QO itu kan dari sisi kiri ke sisi kiri. Terus abis itu PO per QN berarti dari PO ke QN. Jadi dibuat kayak perkalian pelangi gitu loh. Dari sini ke sini. Terus abis itu dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Dari PN ke QN sampai terakhir gitu. Nah, inilah tantangan dalam mengerjakan soal ini, di mana kita harus mengkalikan secara satu persatu tiap-tiap item yang dibutuhkan. Sebagai contoh, di bagian wet, itu PO per QO kan, jadi PO-nya adalah 4,4, QO-nya adalah 610. Jadi 4,4 dikali 610 maka akan menghasilkan angka 2684. Kemudian kita hitung bagian POQN-nya di mana 4,4 dikali 650 maka akan menghasilkan angka 2860. Pada bagian PN dikali QO kita akan melihat angka 5,0 dikali 610 maka akan menghasilkan angka 3050. Sedangkan di bagian terakhir adalah PN dikali QN. PN adalah 5,0 dan QN-nya adalah 650. Kita akan menghasilkan angka 3250. Nah, eh, kita akan melakukan tersebut secara berulang sampai item habis, yakni sampai soybean habis. Kemudian, karena yang diminta adalah sigma atau jumlah, maka kita akan menjumlahkan PO dikali QO. Nah, kita jumlahkan 2684, 1404, ditambah 120, ditambah 240, ditambah 336, ditambah 728 akan menghasilkan angka 5512. Kemudian di bagian PO dikali QN kita akan menemukan angka 2860 ditambah 1584 ditambah 180 ditambah 480 ditambah 378 yang terakhir ditambah dengan 728 maka akan menghasilkan angka 6210. Seperti itu. Nah, di bagian PN dikali QO, kita akan menemukan angka 3050 ditambah 1443 ditambah 130 ditambah 230 ditambah 400 dan ditambah 741. Ketika dijumlah maka akan menghasilkan angka 5994. Dan yang terakhir, PN dikali QN akan menghasilkan angka 3250 ditambah 1628 ditambah 195 ditambah 460, ditambah 450, dan yang terakhir ditambah 741, maka akan menghasilkan angka 6724. Boleh di next? Nah, setelah menemukan perhitungan dari tiap bagian rumus yang diminta, maka selanjutnya kita akan menyelesaikan soal tersebut
menggunakan indeks harga Last Price. Tadi indeks harga Last Price rumusnya adalah LP Last Price sama dengan sigma price now dikali price basis per sigma P basis dikali quantity basis dikali 100. Nah, setelah tadi kan kita sudah melakukan penjumlahan terhadap sigma. Nah, sigma PN per PO itu adalah 5.994. Sedangkan sigma PO dikali QO hasilnya adalah 5.512. Kemudian kita bagi 5.994 dibagi 5.512 dikali 100, maka akan menghasilkan angka 108,74. Maka dari itu, indeks harga Last Price untuk nomor 1A itu adalah 108,74. Kemudian kita akan lanjut ke bagian 1B, yaitu menghitungnya dengan indeks harga pasca. Jadi, rumusnya adalah PP atau pasca price sama dengan sigma PN dikali PO per sigma PO dikali QO dikali 100. Tadi kita sudah menjumlahkan mengenai PN dikali PO-nya. Nah, hasilnya adalah 6.724 per 6.210 dikali 100. Kemudian kita bagi di antara kedua angkanya dan dikali 100, maka akan menghasilkan angka 108,27. Nah, itu adalah indeks harga pasca. Kita tulis di dalam soal, jadi indeks harga pasca di tahun itu adalah 108,27. Kita lanjut ke bagian soal 1B, yaitu indeks jumlah produksi dengan rumusan Last Price dan pasca. Nah, jumlah produksi itu disebut sebagai kuantitas. Di bagian 1C kita bisa lihat bahwa indeks kuantitas Last Price memiliki rumus LQ atau Last Price Quantity sama dengan sigma PN dikali PO per sigma PO dikali QO dikali 100. PN dikali PO menghasilkan angka 6.210 dibagi sigma PO dikali QO yakni 5.512 dikali 100, maka akan menghasilkan angka 112,66. Maka dari itu indeks kuantitas Last Price dengan menggunakan tahun 1989 sebagai tahun dasar hasilnya adalah 112,66. Kemudian kita masuk ke item soal yang terakhir, yakni indeks kuantitas pasca. Nah, kalau misalnya kuantitas pasca itu, kita akan menemukan rumus PQ atau misalnya pasca quantity sama dengan sigma PN dikali PO per sigma PO dikali QO dikali 100. Nah, di bawahnya kita dapat mengetahui bahwa PN dikali PO sigmanya adalah 6.724. Sedangkan PO dikali QO memiliki sigma 5.994 dan dikalikan 100. Nah, setelah terdapat perhitungan seperti itu, kita akan menemukan bahwa hasil dari PQ atau kuantitas pasca itu adalah 112,17. Nah, nanti dalam teks kita akan menulis bahwa indeks jumlah produksi dengan rumusan pasca yang menggunakan tahun 1989 sebagai tahun dasar hasilnya adalah 112,17. Nah, demikian soal nomor 1 telah kita selesaikan. Untuk soal selanjutnya, ada teman saya, nih Ivana, yang akan menyelesaikan soal nomor 2. Baik, mungkin boleh di next. Oke, untuk soal nomor 2 adalah pada tahun 1997 perusahaan Delta membutuh 1 jam tenaga kerja untuk membuat 1 unit katup, lalu 0,5 jam tenaga kerja per 1 unit pipa, dan 2 jam tenaga kerja per 1 unit pompa. Pada tahun 1999, perusahaan Delta membutuhkan 500.000 jam tenaga kerja untuk menghasilkan 120.000 buah katup, 80.000 buah pipa, dan 200.000 buah pompa. Lalu hitunglah produktivitas tenaga kerja tahun 1999 pada perusahaan Delta dengan menggunakan tahun 1997 sebagai tahun dasar. Mungkin untuk pembahasannya boleh di next.
Dan sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, mungkin kita akan mencari tahu tentang pengertiannya dulu nih teman-teman. Untuk produksi sendiri berarti jumlah atau banyaknya output yang dihasilkan. Lalu untuk produktivitas yaitu rasio antara output atau hasil produksi dan juga input atau jam tenaga kerja atau bisa juga uang atau juga bisa tanah dan lain-lain. Nah, lalu rumus untuk mencari produktivitas adalah output dibagi input, yaitu hasil produksi sendiri dan dibagi mungkin jam tenaga kerja. Mungkin boleh di next. Nah, untuk menentukan indeks produktivitas, sebelumnya kita akan mengetahui apa itu indeks produktivitas, yaitu jumlah yang menunjukkan perubahan mendasar dalam kurun waktu atau periode tertentu terhadap suatu masalah. Nah, untuk indeks produktivitas ini mempunyai rumus, yaitu indeks produktivitas sama dengan produktivitas periode berjalan dibagi produktivitas periode dasar lalu dikalikan 100. Ini adalah rumus mutlak untuk mencari indeks produktivitas. Lalu produktivitas periode dasarnya tadi sudah kita ketahui yaitu ada 500.000. Lalu di sini yang kita harus lakukan adalah mencari produktivitas periode berjalan. Boleh di next. Oke, untuk mencari produktivitas tahun berjalannya, di sini kita mengetahui bahwa waktu yang dibutuhkan dari soal tadi adalah 1 jam untuk satu katup, setengah jam untuk satu pipa, dan juga 2 jam untuk satu pompa. Lalu untuk mengetahui produktivitas tahun berjalannya, mungkin kita kalikan saja untuk katup sendiri ada 120.000 katup, lalu kita kalikan dari 1 jam tenaga per katup, lalu hasilnya adalah 120.000 jam tenaga kerja untuk menghasilkan 120.000 katup. Untuk pipa sendiri ada 80.000 pipa, lalu kita kalikan dengan setengah jam waktu yang dibutuhkan, jadi totalnya ada 40.000 jam tenaga kerja untuk membuat 80.000 pipa. Lalu untuk pompa sendiri ada 200.000 pompa, kita kalikan ke 2 jam waktu yang dibutuhkan, lalu hasilnya adalah 400.000 jam tenaga kerja untuk membuat pompa. Dan produktivitas periode berjalannya adalah mungkin kita tambahkan saja dari hasil jam tenaga kerja untuk membuat kartu pipa dan pompa yaitu 120.000 ditambah 40.000 lalu ditambah 400.000 totalnya adalah 560.000. Lalu bisa kita simpulkan bahwa produktivitas periode berjalannya adalah 560.000. Boleh di next. Setelah mengetahui produktivitas periode berjalan tadi, langsung saja kita masukkan ke rumus tadi, yaitu produktivitas periode berjalan dibagi produktivitas periode dasar dikalikan 100, maka hasilnya 560.000 dibagi 500.000 dikali 100, hasilnya adalah 112. Nah, dari hasil yang diperoleh ini terlihat adanya kenaikan produktivitas antara periode berjalan terhadap periode dasar yaitu sebesar 12%. Mungkin seperti itu untuk jawaban untuk soal nomor 2. Mungkin soal selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada soal nomor 3. Ini jelasan berikan contoh aplikasi penggunaan angka indeks relatif dalam hidup keseharian. Oke, sebelum kita membahas atau menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu sebelumnya apa itu indeks harga relatif. Oke, indeks relatif adalah indeks harga dan perubahan harga untuk komoditi bersangkutan dan tidak mencerminkan perubahan harga secara umum. Dan di sini juga dijelaskan rumus indeks relatif, yaitu I, I per PN per PO kali 100. I sama dengan indeks relatif harga, PN harga periode berjalan, PO harga periode dasar. I adalah relatif, P adalah price atau harga, N adalah now atau sekarang, O adalah basis atau dasar. Oke, jadi sekarang kita akan memulai contoh memberikan contohnya. Saya di sini akan menaruh komoditi utama sebagai cabai dalam kurs rupiah dalam satuan kilogram.
dan tahun dasar adalah 2017, dan tahun sekarang adalah 2023. Oke, setelah menemukan perhitungan dari tiap bagian rumus yang dimiliki, maka tugas selanjutnya hanyalah melanjutkan angka yang sudah didapatkan dan digabungkan dengan rumus yang ada. Seperti yang kalian lihat, rumus sudah ada dan saya sih sudah menaruh harga per relatifnya. 2017 ada harga 17.000 dan 2023 ada harga 24.000. Kalau kita masukkan rumus ke dalam angka tersebut, itu I sama dengan PN per PO. Ini kita akan mencari PN-nya terlebih dahulu. PN-nya adalah 24.000 dan PO-nya adalah 17.000, kemudian dikalikan dengan 100. Kita mulai dari PN terlebih dahulu. PN per PO kali 100 hasilnya adalah 1.411. Kemudian akan dikalikan 100 dan bertemulah indeks relatifnya menjadi 141,1. Kemudian kita akan ke atas lagi. Kita akan menemukan harga 22.000 per 17.000 dikali 100. 22.000 dibagi 17.000 sama dengan 1,294. Kemudian jika dikalikan 100, kita akan menemukan angka 129,4. Kemudian ada 20.500 dibagi dengan 17.000 yaitu PO, dia akan menemukan angka 1,205. Jika dikalikan 100 akan bertemu angka 120,5. Kemudian 19.000 dibagi 17.000 kita akan menemukan angka 1,117, dan jika dikalikan 100 kita akan menemukan angka 111,7. Kemudian yang 2019 terdapat angka 18.000 dibagi dengan 17.000 akan menemukan angka 1,058. Jika dikalikan 100 adalah 105,8. Di 2018 ada 17.500 dibagi dengan 17.000 akan menemukan angka 1,029. Jika dikalikan 100 akan bertemu angka 1,102,9. Yang terakhir ada 17.000 dibagi 17.000 akan menemukan angka 1.000. Jika dikalikan 100 akan menemukan angka 100,0. Mungkin eh, segitu jawaban nomor 3. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk soal nomor 4. Di sini nomor 4 disuruh berikan pula contoh penggunaan angka indeks agregatif dalam hidup keseharian. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita harus pahami dulu apa itu indeks agregatif. Indeks agregatif merupakan indeks sederhana yang biasanya digunakan bila semua komoditi dapat dianggap sama pentingnya, gunakan pada nilai harga ataupun kuantitas, sehingga dikenal sebagai indeks harga agregatif dan indeks kuantitas agregatif sederhana. Tapi di sini kita akan hanya menjelaskan atau menggunakan rumus indeks harga agregatif. Di sini sudah terlihat rumus indeks agregatifnya IP sigma PN per sigma PO kali 100. Oke, di sini saya akan memberikan keterangan dan contohnya. IP adalah indeks harga pada periode ke N. N artinya now atau sekarang. PN harga pada periode berjalan. PO harga pada periode dasar atau basisnya. Komoditi utama yang saya akan taruh adalah bawang, cabai, tomat dalam kurs rupiah dalam satuan kilogram. Di sini kita bisa lihat, saya sudah bikin tabel jenis barang, bawang, cabai, tomat, harga 2020 dan harga 2021. Baik,
kita ke penyelesaian. Berdasarkan tabel di samping, gabungkanlah angka dengan rumus yang tersedia sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Di sini saya juga taruh volumenya. Di 2020 terdapat 0,98, di cabai di tahun 2020 terdapat angka 0,95, tomat di 2020 dapat berat 1,00, dan jika kita tambahkan 2020 dari semua jenis barang itu akan terdapat angka 2,93. Kemudian di 2021 ada bawang 1,35, cabai 0,95, tomat 0,92, dan jika kita jumlahkan terdapat angka 3,22. Oke, hasilnya setelah menemukan perhitungan dari tiap bagian rumus yang dimiliki, maka tugas selanjutnya hanyalah melanjutkan angka yang sudah dapatkan dan digabungkan dengan rumus yang ada. Kita sudah mendapatkan rumusnya, IP sigma per PN, sigma PN per sigma PO kali 100. IP 4.400 dibagi 3.700 dikali 100. IP-nya 1,189 dikali 100 dan hasilnya mendapatkan angka 118,9. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 5, yaitu berikut adalah harga per kilogram beras sisa dane dari tahun 1995 sampai tahun 1999. Tentukan indeks relatif harga komoditi tersebut dengan tahun 1995 sebagai tahun dasar. Nah, ini di sini saya dilihat tahun 1995 harga per kilogram adalah 850, tahun 1996 itu 875, tahun 97 itu 925, tahun 98 itu 1200, tahun 99 itu 1425. Lebih next. Nah, jadi sebelum ke jawaban kita ke pengertian indeks relatif dulu. Angka indeks merupakan nilai perbandingan perubahan relatif yang dinyatakan dalam bentuk presentase terhadap yang lain. Sedangkan angka indeks relatif digunakan bila kita ingin melihat perubahan kondisi suatu komoditi dari berbagai periode. Untuk perhitungan indeks harga, perubahan harga yang dimaksud adalah perubahan harga untuk komoditi yang bersangkutan dan tidak mencerminkan perubahan harga secara umum. Nah, jadi ini rumusnya itu ada dua. Yang pertama itu I sama dengan PN per P0 dikali 100. Jadi untuk keterangan I itu adalah indeks relatif harga, PN adalah harga periode berjalan, dan P0 adalah harga periode dasar. Nah, itu ada rumus lainnya kalau lebih dari satu komoditi yang dicari. Rumusnya itu adalah I sama dengan sigma PN dibagi P0 dibagi K. K itu adalah banyaknya komoditi. Next. Nah, kan diketahui harga periode dasar adalah 850. Sehingga cara mengerjakannya adalah seperti berikut. I sama dengan PN per 850 dikali 100. Karena pertanyaannya adalah menentukan indeks relatif sampai tahun 1999, maka untuk mempermudah dalam menghitung, kita tulis sebagai berikut. A itu 1999, yang B 1998, C 1997, yang D 1996, yang E 1995. Jadi kita balik ke dari paling bawah ke atas. Next. Nah, diketahui untuk yang A itu tahun 1999, diketahui PN-nya itu 1425 dan P0-nya itu 850. Ditanyanya kan I. Jadi rumusnya kayak yang tadi, PN per PO dikali 100 dan hasilnya 167. Itu dari 1425 dibagi 850, hasilnya 1,67 dikali 100, jadi 167. Sedangkan untuk yang B itu, dia dari pertanyaan 1998 yang
harga per kilogramnya itu adalah 1.200. Jadi 1.200 dibagi 850 dikali 100 sama dengan 140. Itu angkanya harga per kilogram 925. Jadi 925 dibagi 850 dikali 100 sama dengan 108. Nah, untuk yang selanjutnya itu diketahuinya 875 dan dibagi P0-nya itu 850 dikali 100 sama dengan 102. Dan yang terakhir itu adalah PN-nya 800. Ini dia tahun 1995. Jadi PN per PO-nya sama 850 dibagi 850 dikali 100 sama dengan hasilnya 100. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar.